Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinah Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinah Hukum Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-327. Pada kali ini kita akan membahas pasal 530 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Rekan SHMH membaca dari urutan pasal 530 ini tulisannya panjang sekali. Namun kalau untuk pembukaan ini mengenai apa sih pasal 530 ini adalah tentang kalau bacanya apa ini ya, kalau tulisannya itu tentang bahasa Inggrisnya itu tortur. Tortur itu berarti penyiksaan psikis atau penyiksaan psikis, penyiksaan fisik. Namun ini didasari atas adanya alasan diskriminasi. Alasan diskriminasi tentang apa? Alasan diskriminasi dalam segala bentuknya. Jadi ada perbedaan, mungkin perbedaan warna kulit bisa jadi, perbedaan hak pilih juga bisa jadi, perbedaan agama juga bisa jadi, perbedaan suku juga bisa jadi, kan gitu, perbedaan ras juga bisa jadi. Nah, seperti apa lengkapnya? Mudah-mudahan dengan adanya saya ada pembukaan pendahuluan tadi bisa menambah lebih cepat paham manakala nanti bunyi pasalnya saya bacakan. Pasal 530 KUHP baru. Setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kita ulas, kita bahas. Setiap pejabat siapapun dia, mulai dari lurah, duku, camat, bupati, gubernur, terus ke atas, kemudian Babin, Kapolsek, Kapolres, terus ke atas, Babinsan dan Ramil, Dandim, dan Rem, terus ke atas, terus apa lagi? Kepala kantor kewilayahan bisa jadi, karena kan ada lembaga-lembaga yang tidak ada di daerah, maka dia memiliki kantor kewilayahan, misalnya kepala kantor wilayah hukum dan HAM misalnya, itu kan karena terpusat hanya ada satu, maka yang di daerah namanya kewilayahan. Setiap pejabat, siapapun dia yang memiliki jabatan atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi, orang lain yang bertindak selaku kapasitas pejabat resmi. Jadi kapasitasnya dia pejabat resmi, namun dia sebetulnya bukan pejabat yang itu. Contohnya begini,
bahwa bupati atau gubernur itu kan dipilih langsung melalui pemilu kada. Kadang ada yang seperti saat ini nih, ada sudah selesai di tahun 2023, tapi pemilihannya nanti di 2024, pemilihan serentak. Maka di antara ini nggak mungkin kan kosong, maka ada yang namanya pejabatnya atau PJ, penjabat atau penjabat sementara. Seperti itulah kira-kira, maka orang itu kan memiliki kapasitas sebagai pejabat resmi, sebagai bupati atau gubernur, walaupun depannya ada kata-kata PJ. Atau orang lain yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik, suruhan, orang-orang suruhan. Orang-orang suruhan siapa yang menyuruh? Ya pejabat publik itu tadi, baik yang pejabat asli atau pejabat yang PJ-PJ itu tadi. Melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental, itu terserah. Perbuatannya apa terserah, apa saja itu bisa, yang penting mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental. Fisik misalnya dia jadi sakit karena dipukuli, atau dipasung, atau dikurung, atau disekap berhari-hari, kemudian diteror terus tiap hari. Maka yang kena mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan. Contoh seperti ini, si pejabat ini dendam terhadap salah satu ketua organisasi yang mungkin karena dia ngeritik terus, gitu aja lah bahasanya biar singkat, karena ngeritik terus atau dia protes terus atau menjelek-jelekan terus, maka dia melakukan perbuatan itu. Perbuatan apa? Perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau mental, baik dilakukan oleh dia sendiri atau dia menggerakkan orang lain, membayar preman bayaran untuk melakukan itu, mencari informasi siapa yang nyuruh kamu, siapa ini, apa tujuannya apa, atau kamu ini yang telah melakukan perbuatan ini, ngaku saja, ini bagaimana, akhirnya dia dihukum. Yang orang-orang ini dihukum, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya, atau orang ketiga. Orang ini dihukum semua, itu tadi, dipasung, disekap, nggak dikasih makan, dan sebagainya. Atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga. Intimidasi itu tadi sama saja meneror, membuat tidak tentram, membuat merasa tidak aman, membuat merasa tidak nyaman, diteror terus, diintimidasi atas suatu diskriminasi dalam segala bentuknya, itu tadi. Karena dia mengkritik terus, dia protes terus, maka dilakukan penyiksaan, dilakukan tortur, baik oleh dia sendiri atau dia menyuruh orang lain, menggerakkan orang lain. Nah ini yang seperti ini ancamannya adalah paling lama 7 tahun. Itu yang contoh pertama. Yang contoh kedua yang mudah ya karena mungkin beda pemilihan. Ada A jago bupati, B jago bupati, A punya saudara ini di kampung ini. Nah ternyata kampung ini tidak mau milih A, malah milih si B, ya kan? Kemudian yang jadi bupati ini si A. Wah, akhirnya setelah jadi dia dendam ini kan, melakukan segala perbuatan, diteror, diintimidasi, dibikin tidak nyaman, dibikin penderitaan secara mental atau fisik orang-orang yang ada di kampung ini. Nah, berarti ini kan masuk alasan diskriminasi dalam segala bentuknya. Diskriminasi itu ya perbedaan. Kan perbedaan ini. Maunya suruh milih A, malah dia milih si B. Nah, kejahatan-kejahatan seperti ini sebetulnya oleh Indonesia itu telah diratifikasi. Ada konvensi internasional tentang tindak pidana penyiksaan ini
kemudian diratifikasi oleh kita, meratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya nggak jelas ya, nanti bisa dibaca sendiri atau diulangi lagi. Intinya, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Intinya adalah itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Melihat hal-hal semacam ini, menurut saya pasal ini sangat penting. Sehingga manakala nanti ada pejabat yang kemudian menjabat dan ada pihak-pihak yang pada awalnya tidak sesuai pendapatnya, tidak melakukan ini. Atau mungkin ada pejabat publik yang sedang menjabat, kemudian ada orang-orang yang memberikan kritikan, memberikan masukan. Kalau memang memberikan kritikannya itu merupakan hak berpendapat sesuai dengan peraturan undang-undang, pikir itu sah. Namun kadang saya paham, ada juga orang-orang yang melakukan sesuatu hal sangat menjengkelkan, mencaci, memaki semaunya sendiri itu kan, kalau di TikTok itu malah kayak bangga itu. Ya kalau memang itu melakukan pelanggaran hukum, equality before the law, ya silahkan dilaporkan. Kalau memang itu deliknya aduan, ya dilakukan aduan. Kalau memang bukan delik aduan, berarti siapa saja bisa melaporkan. Walaupun korbannya adalah bukan yang melaporkan, korbannya orang lain, yang melaporkan orang lain juga nggak ada masalah kalau memang bukan delik aduan. Daripada dilakukan intimidasi bla 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 bla, akhirnya kena 7 tahun. Saya pikir ini kita harus paham, karena mungkin kemarin-kemarin ada juga pejabat yang seperti ini, walaupun saya belum mendapatkan informasi atau membaca berita itu. Namun secara singkat adalah penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang bertindak dalam suatu kapasitas jabatan resmi atau orang-orang yang digerakkan atau pejabat publik itu mengetahui melakukan penyiksaan, intimidasi, teror secara fisik ataupun mental karena alasan diskriminasi dalam segala bentuknya. Dan ini ancamannya 7 tahun. Sehingga subjek hukumnya itu ya pejabat atau orang-orang yang disuruh. Andaikan pejabatnya ini menyuruh orang lain pun juga pejabatnya kena. Ini adalah untuk melindungi orang-orang atau warga masyarakat jangan sampai ada diperlakukan tidak manusiawi oleh pejabat, khususnya adalah pejabat publik. Panjang ceritanya, pasalnya panjang, penjelasannya panjang, tapi intinya adalah singkat ini. Pejabat yang melakukan intimidasi secara fisik maupun mental terhadap orang karena alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dihukum 7 tahun. Nah, intinya itu aja lah. Intinya sebetulnya untuk memahami ini. Wah, atau pejabat begini, wah kena pasal 537 tahun. Wah. Bisa dipahami ya, walaupun penjelasan saya panjang. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-327. Membahas pasal 530 KUHP. Baru, semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton video SHMH. Sudah subscribe, bagi yang belum silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.